Halo teman-teman, selamat menonton kembali di channel YouTube Let's Pigo Gajah. Hari ini kita mau angon Vigo cari makan, dan dari hutan ada kedengaran suara si Amang. Jadi kita ngangon sambil dinyanyiin si Amang. Nanti kita rekam di sana lebih dekat lagi ya. Ikuti terus teman-teman. Oh ya, kita bawa bontot. Oke, dadah. Ayo, Seng, jalan deh. Belum kedengaran ya teman-teman. Tuh teman, Let's Pigo sibuk minta ini. Nah, kita kasih satu aja tuh, biar nggak sibuk kali. Hah, sudah. Awal lagi mantau suaranya. Udah sayang, nanti lagi nih. Kedengeran lagi. Jadi teman-teman, si Amang itu juga hidupnya berkelompok loh. Jadi nanti dari kelompok satu memberikan suara seperti itu, dan nanti dibalas dari kelompok yang lainnya. Dan kalau ke Eknoli, teman-teman bisa langsung lihat ada si Amangnya itu liar, namun bisa dipanggil oleh pelatihnya di sana. Jadi sangat unik sekali. Yang liar bisa dipanggil dekat dengan kita manusia sambil kita kasih makan. Tentunya itu si Amang dengan kelompok-kelompok yang berbeda juga dengan yang ada di hutan. Kalau mau berkunjung namanya itu Taman Kera. Arah ke Parapat dari Anek kurang lebih hanya 15 menit teman-teman. Oke, let's go makannya. Jadi kalau kita makanannya cuma sedikit, let's begitu ambil aja begitu. Nah, sambil jalan dia. Di jalan sambil makan. Makanya gajah itu daerah jelajahnya sangat luas teman-teman, karena kerja dia itu jalan sambil makan gitu. Nah, ketika ada nanti dia kalau cuacanya panas, gajah maka dia akan segera menemukan kubangan air dan dia bermain air. Kalau misalkan air masih dia nggak dapat, dia akan ngambil tanah dan taruh ke punggungnya gitu. Amangnya nggak bunyi lagi.
teman-teman, kita angonnya cuma di bagian yang terbuka aja ya, yang bagian terbuka seperti ini. Kita nggak masuk ke bagian yang di sana, itu sudah kategori hutan dalam. Jadi jenis makanan yang ada di sana itu, di dalam hutan itu lebih banyak ke seperti pohon. Jadi Luis Pigo, gajah, mereka juga mau makan pohon, makan daun pohon, kulit pohon, dan terkadang makan akar pohon juga. Jadi kalau aku sebut saja istilahnya samaku itu lebih ke tanaman obat. Jadi kalau gajah bermasalah, misalkan dia bermasalah, ada masalah perut, mual, dan kebetulan penanganan medisnya atau pemberian obat-obatannya kita terlambat, kita akan masuk ke sana gitu. Tapi mudah-mudahan sampai sekarang belum pernah terlambat. Cuman terkadang kondisi fisik gajah itu ada juga, kadang dia ada naik turun. Ketika kita bawa makan di dalam, dia baru fit lagi gitu. Nah, sedangkan di yang hutan yang terbuka ini itu lebih ke jenis remputan, rumput manis, lalang-lalang gitu. Lalang jarang sih, rumput manis. Jadi kita makan yang rumput manisnya aja. Dan lagian teman-teman, kalau cuman berdua, aku sama Luis Pigo saja, kami nggak berani. Kami, bukan aku saja, Luis Pigo karena masih muda. Aku bilang pengecut, nanti dia marah, bukan? Mirip-mirip pengecut lah. Kalau sampai di hutan, terkejut sedikit dia mau lari, Luis Pigo. Itu. Gitu. Jadi ketika dia lari nanti kita akan kewalan juga. Kita naik di atas dia. Gitu. Jadi kita cari aman saja. Kita angonnya di bagian yang terbuka. Oke. Hang, atas beleleng sekali, Hang. Biar nampak rumputnya. Oke, udah. Makan. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di tempat sementara Luis. Nanti dia di sini aku tinggal. Ambil aku istirahat dulu, ya kan? Nah, sekarang jadi kita kasih makanan dia. Bontot yang tadi. Ada beruang. Beng. Teman-teman, dengar suaranya? Nah, itu adalah suara beruang. Aku takut. Beruangnya barangkali memberikan peringatan. Mungkin ada anaknya atau teman-temannya. Bahwasanya di sini ada manusia atau ada hewan lain. Jadi dia memberikan suara peringatan. Barangkali untuk segera pergi atau waspada. Nggak bunyi lagi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Tas belalikan. Oke teman-teman. Kalau nanti aku lihat, aku videoin, oke? Sampai di sini teman-teman. Mohon subscribe dan share ke YouTube Luis Pigo Gajah. Dan silakan berikan komentar yang positif, yang membangun. Dan jangan ragukan kesayangan kami terhadap Luis Pigo Gajah di sini. Oke. Assalamualaikum. Karena ada suara burung tadi, aku jadi sedikit khawatir. Jadi memang sebenarnya hampir semua satwa atau memang hewan itu, mereka tidak akan menyerang manusia kalau bukan dalam keadaan terancam.
gitu. Yang jadi permasalahannya manusia yang masuk ke dalam hutan itu memang daerah teritori satwa tersebut, sehingga manusia itu mengancam keberadaannya gitu, sehingga satwa tersebut menyerang gitu deh teman-teman. Tadi beruangnya cuma 2 kali bunyi, untung ada tadi Luis Pico, dan beruangnya nggak sempat terekam. Nggak apa-apa. Jadi kita sudah selesai buat video untuk Luis Pico, teman-teman. Jadi kalau gini ya memang biasanya jika di musim kemarau satwa-satwa liar yang dari hutan itu bakal turun memang. Begitu teman-teman. Jadi ini memang sudah mulai musim kemarau. Dan kalau menurut saya pribadi juga beruang yang di sini sudah berkurang jumlahnya. Sudah nggak sebanyak ketika kami pertama dulu sampai ke sini. Jadi kami ke sini tuh tahun 2017. Di tahun 2017 hampir setiap pagi itu, pagi dan sore, kami dinyanyiin sama beruang. Begitu teman-teman. Jadi sekarang setelah beberapa bulan ini, ya ada ya setengah tahun ya, baru ini lagi kedengaran beruangnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan mereka tetap lestari. Begitu juga dengan gajah-gajah kita dan si amang yang tadi yang menyanyikan kita kalau masuk ke dalam hutan. Sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum.